Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di channel YouTube Cahyo Tani. Maju terus pertanian negeriku untuk kelangsungan hidup manusia. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mencegah sekaligus mengobati hama sundep dan beluk. Ikuti terus video ini hingga selesai agar rekan-rekan sekalian tidak gagal paham. Sebelumnya harus kita pahami dan kita ketahui tentang perbedaan hama sundep dan beluk ini ya. Karena ini sangat penting sekali agar kita memiliki pedoman tepat guna dalam mengaplikasikan pestisida yang kita beli di toko pertanian nantinya ya. Sundep disebabkan oleh ulat penggerek batang pada tanaman padi yang menyerang pada saat stadia vegetatif ataupun pada saat masa beranak ya. Ditandai dengan mengeringnya pupus daun muda pada rumpunan padi yang berakhir kematian. Jadi pada rumpunan padi di pupus yang paling muda itu kering ya. Ketika ditarik dia akan putus ya. Namun sundep ini rekan-rekan tani ini masih dapat pulih ya, seperti itu. Sedangkan beluk disebabkan oleh ulat penggerek batang padi yang menyerang tanaman padi sejak masa bunting ataupun pada saat pembentukan calon malai. Bisa kita sebut masa generatif ya. Ditandai dengan keluarnya malai hampa tanpa bunga sari dan berwarna putih kering pada dalam setiap rumpun padi ya. Jadi di dalam rumpun padi tersebut itu terdapat beberapa jumlah malai yang keluar putih ya, putih hampa. Nah, ketika kita tarik itu putus. Nah, itu yang kita sebut dengan beluk. Dan ini sudah tidak bisa diatasi ya rekan-rekan ya. Karena ini sudah telat alias sudah fatal ya. Kita telat dalam mengaplikasikan pestisida. Jadi itu perbedaan antara hama sundep dan beluk ya. Kita ringkas saja, sundep itu menyerang pada saat padi kecil ya. Ketika beluk itu menyerang pada saat padi telah keluar malai. Dan jawabannya sundep masih dapat pulih jikalau beluk ini sudah tidak bisa pulih lagi alias sudah fatal ya. Ini dokter saja sudah angkat tangan ini ya. Adapun penyebabnya sama ya rekan-rekan ya, yaitu ulat penggerek batang ya. Disebabkan dari ngengat ataupun kelaper yang menitipkan telur yang berubah menjadi ulat ya, dan masuk ke dalam batang padi dan menjadi hama penggerek seperti itu. Jadi kelaper menitipkan telur ya, telur berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu ya, kupu bertelur kembali, dah seperti itu siklus hidupnya. Dan umur daripada dari telur pindah ke ulat itu hanya 10 hari ya rekan-rekan ya. Jadi singkat sekali. Dan masa ulat di dalam batang itu 17 hari.
17 hari hingga 24 hari dia menuju ke proses pupa ataupun kepompong, dan selanjutnya berbentuk kupu kembali. Nah, ini contoh awal mula serangan penggerek batang ya. Diawali dari ulat penggulung daun terlebih dahulu, yang mana kupu tersebut meninggalkan telur pada helaian daun dan menggulung ya, sehingga menjadi ulat penggulung daun. Jadi jangan dibedakan ya rekan-rekan ya, antara ulat penggulung daun dan ulat penggerek batang. Hama ini sama saudara-saudara ya, sama. Mungkin rekan-rekan tani pernah menjumpai di dalam gulungan helaian daun padi yang mana terserang ulat gulung, sehingga rekan-rekan tani buka tidak ada ulatnya. Padahal rekan-rekan tani belum mengaplikasikan pestisida apapun. Nah, kemana ulat tersebut? Ulat tersebut masuk ke dalam helaian daun dan akhirnya masuk ke dalam batang. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ulat penggulung daun, jawabannya ya ulat penggerek batang. Seperti itu ya. Jadi jangan disepelekan ulat penggulung daun ini ya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana agar tanaman padi kita terhindar dari serangan hama, sundep ataupun beluk ini ya. Khusus hama sundep bisa dikategorikan dalam arti pengobatan ya. Tetapi apabila beluk, ini sudah tidak bisa lagi. Jadi jawabannya sundep itu bisa dikendalikan, namun kalau beluk ini lebih baik kita lakukan pencegahan sebelum terkena ya. Karena apabila tetap kita lakukan pengendalian, ini hanya membuang-buang waktu saja ya. Membuang waktu, membuang tenaga, membuang dana ya. Karena saya sebutkan di awal tadi ya, ini sudah telat ya. Bahkan dokter pun angkat tangan ini. Jadi sudah tidak bisa dikendalikan ya. Seperti itu. Terkhusus untuk hama sundep, lakukan aplikasi proteksi insektisida ya. Gunakan racun kontak dan sistemik sekaligus dengan cara mencampur beberapa bahan aktif untuk mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Kenapa saya rekomendasikan dua cara kerja racun ini dijadikan satu? Tujuannya adalah apabila terdapat ngengat, ngengat tersebut akan mati menggunakan racun kontaknya ya. Dan apabila ngengat tersebut sudah bertelur dan telur tersebut sudah menjadi ulat, ulat tersebut akan mati menggunakan racun sistemiknya ya. Jadi seperti itu tujuannya ya. Nah, ini merek dagang yang saya rekomendasikan ya untuk rekan-rekan. Ketika tidak cocok dengan merek dagangnya, rekan-rekan cukup memahami bahan aktifnya saja ya. Di sini ada Metindo, itu bahan aktifnya metomil 40%. Ada Marathon, itu bahan aktifnya Dimehipo 500 gram per liternya. Ada Regen, di situ terdapat bahan aktif fipronil 50% ya. Fipronil kita ambil cara kerja kontak sistemiknya ya, karena dia cara kerjanya ganda ya, kontak dan sistemik. Sama di Dimehipo pun kita ambil kontak sistemiknya. Dan ada Metomil, itu kita ambil sistemiknya saja ya, karena di dalam Metomil itu terdapat pembeku telur yang sangat bagus ya, sehingga mampu membekukan jenis telur ya. Tetapi pesan saya satu, awas apabila rekan-rekan tani yang menyemprot itu laki-laki, hati-hati kalau tangkinya bocor ya.
sangat-sangat berbahaya. Karena terdapat pembekuan telur di dalamnya ya. Oke, guyon ya. Kita bercanda agar tidak tegang, oke. Jadi itulah peranan metomil ya, sebagai pembeku telur seperti itu. Keuntungan kita memberikan pembeku telur sedini mungkin akan mengurangi potensi hama ulat penggerek untuk berkembang pesat ya. Dan yang pasti telah menekan populasi hama penggerek batang tersebut. Selanjutnya mencegah agar tanaman kita tidak terserang beluk ya. Lakukan aplikasi proteksi insektisida, kontak dan sistemik juga ya, dengan cara mencampur beberapa bahan aktif sekaligus untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Lakukan penyemprotan pada saat padi menjelang bunting ya. Nah, ini adalah momen yang tepat untuk mencegah daripada serangan beluk ya. Pesan saya, jangan lewat dari waktu tersebut ya. Dan ini adalah insektisida yang kami rekomendasikan ya. Di sini ada Morgan dengan bahan aktif fipronil 50% dengan cara kerja kontak sistemik. Ada juga Marathon dengan bahan aktif dimehipo 500 gram per liter dengan cara kerja kontak sistemik pula. Dan ada Vertaco ya dengan bahan aktif chlorantraniliprol 100% dan Thiamethoxam 200 gram per liter. Memiliki daya kerja racun sistemik ya. Adapun kalau tadi pada serangan sundep kita menggunakan pembeku telurnya yaitu metomil, dan untuk serangan beluk pembeku telurnya kita gunakan chlorantraniliprol 100 gram ini dengan Thiamethoxam 200 gram ini. Dan tetap berhati-hati ya. Selanjutnya ikuti dosis yang kami rekomendasikan tersebut ya, agar tepat dalam penggunaannya ya. Nah, saya kira cukup sekian terlebih dahulu ya untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.